Dan Pandu yang minum. Enggak, Kira minum. Pandu itu berenda minum juga dia, tapi pernah itu diajak tapi nggak jadi diajak. Nanti udah sempat ngasih tahu teman tuh, tapi jangan bilang Wan Mina. Masuk di YouTube Pandu. Tapi nggak jadi. Ya apa? Sebut aja Mam dulu nah. Iya. Tentang kan masyarakat Mandalika, nah, pasti antum punya harapan besar. Maksudnya tujuan-tujuan tertentu yang antum mau capai tapi sampai hari ini belum. Itu di regenerasi ini yang circle apa yang saya bikin kan. Lebih besar mungkin supaya lebih luas lagi tuh orang kesini. Yang lihatku awalnya tuh awalnya supaya lebih besar lagi regenerasi. Karena alhamdulillah ibarat kayak kader di ada yang majikan begitu. Lebih besar lah. Satu grup. Karena sebuat begini ada orang juga tuh. Saya berarti Maman pemikiran apa di yang apa kayak yang membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman itu. Teman-teman. Bosnya Mam. Atau pengaruh topinya lagi. Baru alhamdulillah di sini Rabdeto sudah ada juga kelas di Rosa. Oh iya. Di Aloha tuh. Jadi teman-teman aktif tiap hari Kamis. Biasa Sabtu. Tergantung ada tuh kesepakatannya nanti untuk ada. Ada kayak masa pandemi ini jadi lagi dulu. Jadi semata-mata di sini kita tidak cuma fokus di jualan tuh. Tapi ada juga nilai sebenarnya. Katanya nanti segala di Rosa kasih Man, antum Apa itu? harapan terbesar. Apa dia harapan terbesar nih? Saya tapi orang yang saya orang yang ceritakan dulu yang sering kita ceritakan. Saya tuh orang yang pikirkan hanya untuk hari ini saja. Yang punya hari saja. Jangan terlalu mikir yang besok bagaimana. Bukan cuma untuk hari ini, saat ini begitu. Orang yang begitu saya. Ada yang mimpi-mimpi bilang kalau kita bicara bisnis tuh. Ada yang mimpi, saya cuan, kita bicara cuan tuh, bicara uang, pendapatan. Ada yang mimpi, siapakah manusia yang tidak bermimpi. Tapi makin kesini, makin tua tuh lebih merasa kayak apa cukup yang gini saja. Kayak saya yakin tuh seberapapun teman-teman udah bilang wah ini apa segala macam tuh yang bisa diajak diskusi. Seberapapun ku bilang juga begitu, saya yakin sekali tuh di masa depan saya hidup dengan gaji. Saya yakin, nggak tahu keyakinan dari mana itu. Saya yakin sekali, nggak bisakah saya mulai ini begitu ya. Saya cukup siapa memulai sini saya bantu berpikir gitu. Jangan saya kerja apa saya kerja satu pekerjaan gitu. Kayaknya saya hidup digaji. Tapi kalau kita bicara tentang harapan ke depan apa dah? Saya jangankan untuk sebentar subuh, jangan untuk besok sebentar subuh saya sebelum pikirkan ini. Apa saya makan sahur dah? Sebelum pikir apa saya makan sahur. Orang yang begitu saya kayak jalan makanya mungkin itu jalan begitu saja saya orangnya. Ini kalau anda punya sebuah harapan tuh, jadi kita sih kayak langkah-langkah yang kita mau jalan itu biasa maksudnya apalagi di jadi begini justru tuh memang harapan itu maksudnya harapan itu kan yang kasih hidup ki. Harapan itu yang kasih hidup ki. Harapan juga yang bisa kasih mati ki. Tapi harapan itu bukan sekedar harapan menurutku, bukan sekedar saya berharap ini sudah. Harapan itu luas sekali gitu. Jauh lebih astaga. Bagaimana kan bahasanya? Harapan itu kalau misalnya saya berharap saya itu ada kantorku, ada bisnisku. Ya kalau sudah jalan terus kamu apa? Berharap lagi. Apa lagi? Berharap kantorku bisa begini. Tidak ada, tidak selesai itu. Habis itu apa lagi bikin? Tidak ada lagi gairah hidup. Harus lagi ada harapan baru. Iya. Apa lagi bikin? Misalnya contoh. Menikah lah tuh, karena kita kan 3 jomblo tuh. Menikah. Misalnya yang dekat-dekat tuh. Harapan tak menikah. Harapannya menikah, tujuannya menikah. Tujuannya menikah. Harapanmu apa di pernikahan? Di pernikahan itu.
Kalau harapanmu hanya sekedar ada yang masakan sahur, kalau sudah ada nih terus kenapa nih? Nah, kalau harapanmu hanya sekedar naluri seksual, nah, kalau sudah dapat nih apa? Kalau sudah nih apa nih? Nah. Jadi saya dapat pelajaran di sini. Bahwasanya ketika kita memiliki tujuan, jangan hanya sampai sebatas harapan. Iya, saya harapan itu jangan sampai hanya jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil itu harapan. Harus diperluas. Makanya saya kalau ditanya harapan bagaimana dulu? Kalau cita-cita ada, tuh. Kalau cita-cita ada, tapi kalau harapan, ya saya rasa sebenarnya terlalu naif juga kalau kita mau bawa ayat lagi tuh, begitu. Saya rasa apakah lagi harapan tadi ini? Tidak ada yang perlu diharapkan, begitu. Tidak ada yang perlu kuharapkan di sini. Misalnya kamu begini, misalnya Rafli, ada dari apa daris toh, ada apa istilahnya? Apa itu jerosa? Iya, adalah kau ajar orang tarbiyah toh? Jerosa. Iya, adalah. Pergi sampai di sana, tidak ada anak-anak datang. Tidak ada siswa. Kecewa atau tidak? Kecewa. Tapi kalau niatnya karena Allah, tidak apa-apa jadi. Yang bisa pahalanya. Iya. Jadi harapan itu disimpan di sesuatu yang tidak terhingga. Iya. Itu dia maksudnya. Iya. Misalnya, please, saya ke rumah tanah, bikin kami mite dengan kue. Ternyata udah jadi datang. Sudah siap beli makanan, sudah potong ayam, sudah ada kuenya, sudah beli mie. Padahal uang disimpan-simpan nih untuk jamu kan, sudah belikan kue-kue, udah jadi datang. Kecewa sebenarnya. Kalau orang pasti, kau sudah mie juga. Tapi kalau niatnya karena Allah toh, siapa yang pahalanya? Terima kasih Allah. Gitu. Kayak ini saya sudah niat menjamu. Iya, gitu. Meskipun itu dia datang, Allah sudah catat pahalanya. Jadi sini bagusnya Allah karena dia mencatat itu bukan dia dari hasil akhirnya, tapi dari proses anunya. Kalau niat karena Allah, tidak ada capetan. Iya. Itu intinya. Kalau niat karena Allah, tidak ada capetan. Misalnya begini, suka aku pergi pasar malam. Pernah aku pergi pasar malam? Pernah. Bagaimana atau pameran? Ada pameran tuh. Iya. Bagaimana macetnya pergi sana? Bagaimana desak-desakannya sana? Enak atau tidak? Enggak. Sebagian orang ya. Apa sudah macet, bikin emosi toh? Iya. Becek biasa. Tapi coba kita pindahkan ke tempat lain. Macet dan desak-desakan itu di Mekah atau kajian misalkan. Di Mekah. Oh, di Mekah ya. Macet, jalan ke Masjidil Haram, pas di sana desak-desakan, kita jengkel atau tidak? Ingin. Senang pasti. Senang. Karena harapannya ke Mekah. sesuatu yang tidak terhingga. Saya kadang tuh kita jengkel sesuatu karena niatnya yang tidak cocok. Tidak begini Wandi, pertanyaannya toh, bagaimana tips-tipsnya untuk mengaitkan itu semua kepada Allah? Maksudnya? Seperti saya tuh jualan toh, fokus jualan. Caranya merubah niatnya itu. Kalau bukan penjual gua. Dan kalau menurut kita, menurut pandangan menurutnya juga rapian gitu. Kalau menurut kita, bagaimana caranya supaya niatnya karena Allah toh? Kita yakini dulu yang pertama rezeki itu Allah yang tentukan. Itu dulu. Kalau saya toh, sepahami dulu. Apakah ini sebenarnya rezeki? Kan orang bilang buat apa lagi rezeki? Yang mana rezeki ini? Gaji itu rezeki kata bukan gitu. Apa lagi rezeki? Dapat uang 500 misalnya, apa lagi rezeki? Padahal itu belum tentu rezeki. Belum tentu ramaman menjual. Ada cuannya 1 hari 1 juta. Belum tentu rezeki. Kalau menurutku saya rezeki itu yang sudah masuk di tenggorokan. Itu rezeki. Oh iya, sudah masuk dalam tubuh. Yang sudah masuk dalam tubuh. Masih kita pegang. Karena nasi di piring tas saja masih bisa tumpah. Iya. Bukan rezeki kita itu kalau tumpah. Atau susu saja tuh. Masih bisa tumpah. Yang kita tidak kasih habis, belum bukan rezeki kita itu. Itu yang kita pahami apa itu rezeki. Kalau sesuatu yang belum kita rasakan, kita nikmati toh, belum masuk di tenggorokan berarti bukan rezeki kita. Itu supaya itu dulu kita pahami. Misalnya menjual, niatnya karena Allah. Niatnya karena kita sadari bahwa ikhtiar itu usaha. Ikhtiar itu usaha ya. Ikhtiar itu ibadah. Saya terbawa juga. Ikhtiar itu ibadah. Berdagang itu sunnah bro.
Sunnah itu Rasulullah berdagang, toh? Ya. Niatmu untuk menjalankan sunnah. Niatmu. Yakin kok. Siapa lagi yang orang kaya sahabatnya Nabi Rafiq? Utsman. Bukan, ada lagi. Abdurrahman bin Auf. Terang tahu. Abdurrahman bin Auf. Udah bosan kaya. Udah capek kaya. Dia bilang, dan kawan bisa bangkrut. Akhirnya dia beli kurma muda. Kurma muda dia beli, sampai bangkrut, sampai dari yang beli kurmanya. Di saat bersamaan, satu kota Madinah itu dengan Mekah dikasihkan wabah sama Allah. Penyakit semacam diare, obatnya kurma muda yang dipanaskan. Biar miskin gagal. Jadi tidak tertukar itu yang kita yakin. Jadi kita ikhtiar ini karena pahalanya mami. Sekalipun kita dapat satu hari cuannya 1 miliar belum tentu itu kita. Mau orang besar rumahnya tabungannya 100 miliar, kita 500 ribu tabungan tetap sama rezeki kita. Tidak ada orang bisa makan satu hari tak 7 piring. Satu kali makan dari bisa pasti sama. Tidak mungkin tidak. Saya yakin gitu. Kayak itu nih tidak terlalu apa nih? Tidak pernah terlalu bilang. Orang Indonesia bilang sama aman, sih tidak pernah takut lapar. Tidak pernah takut lapar. Kayak ini, misalnya saya pulang balik pulang ke Kendari sementara tidak jelas dari mana keuangan apa segala macam. Terus pernah teman dia bilang kan, sama siapa? Tinggal sana di mana mau makan? Saya bilang Ji, sama juga Allahnya di Bolaga dan di Kendari. Itu kata-kata karena saya pernah kasih keluar tuh, itu dipakai terus tempeleng ke sama temanku kalau ada rasa takutku begitu. Odang itu. Odang mau kepada sama aja Allahnya Bolaga dan Padang. Dalam itu bahasa-bahasanya mana? Masalah itu toh, masalah tadi yang apa yang menjadi niat atau apa yang menjadi niat. Saya sebenarnya begini. Kan saya aja penggemarnya YouTube-nya Agung Afsat toh. Ya betul. Nah, saya lihat dia itu awal-awal dia nge-YouTube toh, dia tidak pernah pikirkan berapa yang dia mau dapat. Bahkan dia tidak berpikir emang YouTube dapat uang atau enggak. Toh, dia cuma bikin sesuatu yang dia bisa lakukan dengan baik sekali itu. Toh, tidak ada niat istilahnya apa namanya untuk meraih itu pundi-pundi, tapi karena memang dia niatnya sebuah yang passionnya dia bahwasanya saya harus lakukan yang lebih bagus. Saya tidak peduli apa komennya orang, yang penting saya profesional dalam hal itu toh. Dan itu semua terjawab ketika dia lakukan sebuah keprofesionalan toh, itu pundi-pundi itu datang sendiri dengan dia. Ya, datang sendiri maksudnya fokus bisa apa yang kita kerjakan. Gitu. Jangan pikirkan itunya. Ketika kita sudah pertama itu maksudnya kalau kita akhirat oriented, maksudnya orientasi kita akhirat. Sekiranya kita bisa kerja fokus dengan orientasi akhirat, toh saya kerja ini, saya bantu temanku, saya bisa dapat pahala dari situ, toh saya mau pokoknya dengan niat-niatnya begitu, akhirnya jadi profesional kita bekerja. Jadi profesional kita bekerja karena niat bukan itu di awal toh. Kenapa orang tidak profesional kerja? Karena pertama dia harap apa? Uang toh. Nah, ketika dia tidak dapat uang sesuai dengan kemauannya, akhirnya dia tidak profesional dalam bekerja. Maunya saja dia toh. Mau hadir ini hari, mau besoknya. Karena memang niatnya uang. Tapi kalau dia profesional bahwasanya saya harus lakukan yang terbaik untuk sebuah pekerjaan gitu, otomatis itu dan perusahaan pun itu dia. Kalau orang itu betul-betul profesional dalam bidang itu, pasti itu perusahaan bagus kerjanya orang. Pas dia pertahankan tuh dia takut sekali hilangnya orang dalam bekerja ini. Jangan sampai dipecat dia. Kayak gitu. Ada semua cerita tapi nanti the record. Karena ada contoh kasus tapi sama. Nggak bisa saya sebut di sini. Terlalu radikal. Inisial aja. Jangan nanti. Penasaran sama siapa ini? Anda penasaran? Sama, saya juga. Jadi sebenarnya harapan. Jadi kalau harapan kita itu sampai di dunia sih. Ya. Setelah kita dapatkan itu, hopeless. Tidak ada untuk harapan. Habis. Kayak biasa tuh teman-teman lah tuh. Biasa ini yang dekat-dekat saja dengan diriku. Saya sereceh ini di hidupku contoh. Iya. Biasa mau menikah, bisa kesalahan, tahan kalau biasa tuh. Mau sekalipun gitu udah tahan. Tidak salah menikah untuk menentukan kemaluan, tidak salah.
Itu salah satu tujuan menikah. Hmm. Tapi apakah yakin kok untuk itu, Ji? Saya biasa tuh kalau kasar saya bilang begini, Ji. Saya bilang, pengen sekali menikah. Tuh, demi begitu, Ji. Tuh, saya bilang, kalau sudah nih kau tahan berapa lama? Paling 5 menit sudah hilang harapanmu yang selama ini, begitu ya. Jadi kupikirkan karena memang enggak salah itu, tapi enggak benar juga. Ya, ada langkah-langkah kayak apa tujuan hidupku? Tujuan hidupku untuk apa tujuan hidup tak? Nah, apa tujuan hidup tak? Menikah ini bukan tujuan. Dia ini hanya perubahan fase hidup. Menurutku walaupun saya belum menikah itu perubahan fase hidup. Dari pernikahan ini kalau saya menikah bisa antar ke tujuan hidupku atau tidak? Ya. Kalau tidak bisa antar ke tujuan hidupku, lebih baik bisa menikah. Nah, saya menikah, oke, menikah bisa antar ke tujuan hidupku. Pasangan yang saya pilih bisa enggak satu visi misi saya, sama enggak tujuan hidupku. Satu visi saya tidak dengan dia. Kalau enggak satu visi, ya untuk apa? Karena bukan sekedar itu saja gitu. Lebih luas lagi. Ngerti. Jadi memang kita harus paham visi misi kita atau terhadap saya tujuan hidupku saya ini. Jadi untuk memilih juga itu pasangan harus memang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tidak bilang sekedar melepas itu saya tadi toh. Melepas. Karena memang itu sebentar sekali. Iya, sebentar duniawi. Dan dia sepertinya begitu tuh. Kayak anak-anak itu begitu. Jangan sekali main nih, mau bilang ke mobil-mobil. Dikasih main setahun Tuhan bosan. Nah, Udah tinggalkan. Mau lagi yang ini, beli lagi balon ini, bosan lagi tinggalkan. Begitu anak-anak kan begitu. Jangan sampai kita hidup kayak anak kecil terus. Saya kayak anak kecil terus kita hidup kayak ini begitu ya. Kita inginkan sesuatu, bosan. Bahkan kehilangan mainan saya kita menangis. Itu yang pernah saya dapat juga yang untuk mengalihkan jelaskan tuh bosan itu dunia itu begitu. Yang tadinya hijau, berkembang, udah kering, udah layu. Begitu. Jadi ada masanya, di mana kita udah tertarik sekali sama itu sesuatu, tapi ternyata itu dipalek, ternyata begitu dipalek. Kan biasa begitu orang tua. Kayak dulu saya tuh, mau sekali gak punya ini tuh. Pas kita punya, ternyata begini dipalek. Iya karena dunia sifatnya kayak begini. Semua sifatnya dunia itu. Sifatnya dunia kayak sudah begitu ya bang. Ini dipalek. Kita juga itu kita lihat artis-artis makin hidupnya. Tapi ada orang juga itu kayak ini balik. Pasti begitu. Sama itu kayak saya juga biasa dengan Reza Arab tuh. Kan dia pernah sempat kritisi itu orang yang berusaha untuk viral, tuh, dengan cara-cara sembarang dia buat gila-gila apa. Dia bilang ini orang-orang yang seperti ini dia tidak pernah merasakan bagaimana itu menghadapi keviralan, tuh. Sedangkan dirinya saja dia ketika dapat subscriber sudah sampai 900.000 tuh, dia bingung sendiri, berada bawa kemana semua ini. Maksudnya, jadi tekanan sendirinya dia. Wih, apaan 900.000 mau diapakan ini orang ini? 900.000 semua, maksudnya semua kemana ini orang ini? Tanggung jawabnya tuh semua kemana ini? Gitu. Jadi nggak mudah itu katanya. Ntar tuh itu tuh kita punya banyak followers itu tuh. Saya saja ini followers 2.000-an lah, 2.900 atau 1.500 kayaknya. Bayangkan 2.900 orang itu nanti menuntut yang irat itu. Tapi yang lihat story muta 200. Terima kasih Instagram. Bayangkan nanti menuntut itu 200 orang, bayangkan kok Pak. Menuntut ini. Enggak, tapi begini. Yang tadi tuh dibahas. Jadi apa menurutmu kira-kira yang buat dia bertahan? Apa itu? Ketika dilakukan hubungan itu suami istri itu, ketika dapat itu gugur tapi dia masih bertahan. Visi dan misi yang sama. Ada tujuan yang sama. Begini, tidak salah begini waktu itu. Saya ingin calon istri orang Makassar. Yang pertama, sudah dapat nih bendahara yang sudah bayar itu. Yang kedua, supaya usahaku lebih berkembang di Makassar. Tuh karena ada dia. Dibantu. Enggak apa-apa. Selagi kau tidak tolak itu perempuan karena bilang, wah jangan bagus kan agama. Selagi itu begitu. Kau tidak tolak karena itu, enggak sih. Ya bebas itu kita bisa memilih. Cuman kan itu rugi sekali kalau cuma sebatas dunia toh. Ya betul. Nah, maksudnya itu bisa bilang kira-kira
hal-hal apa yang bisa Ya. kita lakukan ketika kita Ada juga apa namanya itu pertahankan. istilah itu bilang kalau saya dapat ustaz muslim Pak, juga cari chemistry memang ada apa namanya tadi sesuatu yang nyambung apa istilahnya di apa kalau chemistry istilahnya itu ada chemistry. iya kayak ada Chemistry. Kesinambungan. iya begitu. Dapat saja feelnya, Ya. klik dirasa tahu. Dapat feel-nya. Atau misalkan saya ini misalkan kita kan Instingnya mungkin ini. atau gini Maman kan dia apa dia Intuisi. pikirannya dia kan apa namanya usaha atau mungkin siapa tahu udah dapat nanti istri yang mungkin sama-sama di pembahasannya Betul. sama di pembahasannya bahwasanya misalnya istri nanti dia bilang yang pakai yang lagi yang mungkin Umi. ya, mungkin usaha bagus dibuat kayak begini toh saya sarankan ki begini tuh karena saya pernah melihat itu jadi akhirnya nyambung tuh di situ tuh jadi nggak sebatas apa namanya sebatas itu saja Iya betul. Sama juga saya suka orang perempuan tuh. Saya kan ngawur biasa bicara itu ketahui sendiri Ji. Yang tapi sebenarnya maksudku entah seperti apa yang kau dengar gitu ya. begitu. Tapi ada juga orang saya suka kalau yang langsung connect dengan apa yang saya maksud gitu. Tapi suka orang yang apa yang sembarang berbicara. Sebetulnya ini orang-orang yang ingin dibantah berpikirku, orang yang ingin dibantah bicaraku supaya kita diskusi gitu. Supaya Tapi jalan terus kalau perempuan yang sedapat paling sembarang ini bodohnya menyuruh gitu. Berhenti. Padahal sebenarnya kita tidak seperti itu gitu. Paling kita cuma mancing gas. Mandi ngobrol. Hobinya ngobrol kan. Cerita. Oh udah, saya mau sekali cerita ini. Langsung ungkapkan. Dipancing istrinya ini. Istrinya mau cerita juga kalau Iya begitu tuh. Kayak apa itu kemarin? Depan cerai. Waktu puasa pertama tuh, temanku bikin story. Selamat berbuka puasa. Saya komen. Puasa hanya untuk yang Islam. Dikira saya bilang kambing. Tapi maksudku saya bercanda kak. antum mau pancing saja. Tapi memang kan puasa untuk yang Islam. Iya. Kok puasa karena kok Islam begitu juga Jan. Hanya sama komen. Iya. Tapi Islam juga saya wani kenapa kok Tapi Islam gak gitu ini. Begitu saya maksudnya kayak aduh aneh-aneh bro. Atau saya yang terlalu rese. Saya nggak yang wani. Tidak, menurutku tuh kau harus lebih persiapkan hal-hal yang kau bahas sama orang yang baru tuh. Kau harus persiapkan tuh, kau porsi-porsikan sama orang yang sudah kau tahu nih karakternya. Kayak ini tuh pernah saya bilang begini. Saya bilang kadang itu tuh bicarain sama atau teman tuh dan saya nggak dimengerti kak, tapi cuma kurang mengerti maksudku. Saya bilang ini Tuhan maha bercanda juga. Kita disuruh bersedekah. Saya berpikir disuruh kita bersedekah. Bersedekah baik, dapat pahala. Tapi kenapa kita bersedekah? Apa alasanmu bersedekah? Supaya kembali. Apa alasan bersedekah? Enggak, jangan munafik. Apa? Saya bersedekah tuh. Enggak bisa ada anak-anak kuliah. Kasihan. Oh, enggak pernah saya kasih anak-anak kecil gue. Karena kasihan man. Atas dasar kasihan. Atas dasar kasihan. Saya bilang, kalau kasihan berarti sama rasa lebih baik dari dia. Dia pikir begitu tuh. Sombong kayaknya. Dah, Asyik saya bilang, itu saya bilang. Oh berarti itu kita kasih orang bukan untuk dia, tapi untuk kita. Iya. Betul. Kita kasih orang bukan karena ada butuh, karena kita yang butuh. Hah? Tahu bro, misalnya ada apa cuma, bro, mana kok bro? Bro, tadi uang, misalnya butuh saudara. Karena kita yang butuh. Bukan untuk jadi harusnya kita yang berterima kasih sama dia. Kalau menurut kita kasih orang uang sedekah tuh di jalan karena anak kecil apa tuh ngemis. Makasih om. Saya berterima kasih kalau saya. Terima kasih, makasih deh. Kalau nggak ada orang itu gimana kita mau sedekah? Jadi selain bro. Kok tak kamarnya?
Ada telepon itu mah. Bener banget sih. Jadi itu Allah sama itu. betul tahu yang bilang lagi. Kalau ada mereka ya gimana kita mau sedekah? Di situ juga adanya Allah dia buat kehidupan seperti itu. Dan kenapa Allah bilang puasa zakat kan? Kepindah saat itu beli kita bersedekah tuh Nah, supaya kita harapkan kembali lebih banyak. oh bersedekah atas dasar dengan harapan bahwasanya ini bakal balik ke kita. Pernah tanya, nah tadi bilang jawabannya sih begini apa? Intinya apa inti jawabannya dia bilang anggaplah begini, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, toh? Atau misalnya sholat duha lah. Sholat duha itu katanya kan dalilnya bahwasanya apa namanya rezeki kita dimudahkan, toh? Bolehkah kita sholat duha dengan niat yang tadi itu agar dimudahkan rezeki kita? Sebenarnya itu dengan rezeki itu tidak hanya berupa harta. Jadi yang di sini kesempitan berpikir tak? Ngerti. Kesempitan berpikir tak situ orang banyak bilang sholat duha siapa tahu anu gitu. Nggak salah sih memang karena memang begitu anunya toh bayarannya kan yang begitu. Ya, betul. Bayarannya orang bilang siapa yang sholat duha akan dimudahkan rezekinya. Itu kan ibarat udah kasih kita motivasi untuk melakukan sholat duha itu. Tapi bang jangan semata-mata karena itu toh yang jadi masalahnya kalau kita tidak paham itu konsep rezeki, ketika sesuatu yang sempit toh maksudnya kita bilang orang berpikir rezeki itu uang misalkan toh, terus tidak sholat duha tiba-tiba tidak ada uang itu hari dapat nah akhirnya dia kecewa karena bisa sudah sholat duha tapi kenapa tidak, karena dia berpikir rezeki itu hanya sebatas itu gitu. Jadi makanya kalau maksudnya bersedekah atau tadi itu dengan niat bahwasanya akan balik lagi nanti, mungkin pikirannya antum baliknya itu akan berkembang usaha tapi Allah enggak pilih seperti itu, bisa jadi dalam bentuk lain. Jangankan gitu bicara surga neraka saja. Menurutku itu konteksnya sama gitu ya. Jadi salah bicara. Nanti kayak saya. Menurutmu dia bilang Rabiatul Adawiyah. Jadi pernah dia bilang, "Ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena menginginkan surga, jauhkan saya dari surga. Tapi kalau saya beribadah kepadamu karena takut neraka, abadikan saya di dalamnya." Dia ngomong gitu. Saya tidak butuh itu ya Allah, saya cukup kamu bagiku. Bahkan dia pernah berdoa, "Ya Allah, apa-apa yang kau ingin berikan kepada aku, berikan saya kepada orang lain. Cukup kamu bagiku ya Allah." Jadi apa yang saya ini memang surga neraka ini kan iming-iming untuk kita, toh? Iming-iming motivasi untuk kita yang terbatas cara berpikirnya. Iya. Tentang antara nikmat menderita gitu. Enggak salah kalau kita beribadah manusiawi untuk masuk surga. Untuk ada orang untuk masuk surga atau takut masuk neraka kan dua gitu, toh? Tapi lebih indahnya lagi kalau kita beribadah karena memang rasa cinta sama Allah. Karena menurutku tuh kita beribadah bagaimanapun kalau entah hadir itu cinta di dada, bullshit gitu, omong kosong. Saya pengagungan tanpa cinta itu omong kosong semuanya gitu. So, bagaimana kita menghadirkan cinta itu saya kayak kisahnya, maksudnya bukan ini kisah fiksi gitu. Pernah dengar Majnun Qais dan Laila dan Majnun Qais. Jadi suatu hari kisah-kisah apa namanya? Terjadi Majnun Al-Kisah ada Al-Kisah. Qais ini dijatuh cinta sama Laila. Tapi tidak direstui. Akhirnya dia gila, namanya disebutlah dia Majnun Qais. Qais si Majnun. Suatu hari dah dulu dia lihat anjing dari kampungnya Laila. Lihat anjing tuh. Ini anjing dari kampungnya Laila. Dia ikuti pergi, berharap bisa ini anjing diantarkan ini menghadap Laila. Pergi. Tapi ini anjing masuk dalam masjid, lewat depannya orang sholat. Majnun ikut.
Asal saya orang sholat dicari. Kau itu Majnun, kita lagi sholat, kau lewat di depan tak. Kau telat ke kita sholat, harusnya kau ikut juga. Dia bilang Majnun, demi Allah saya tidak lihat. Karena saya fokus sama ini anjing. Karena ini anjing yang antarkan ke sama Laila cintaku. Seandainya cintamu sama besarnya cintaku sama Laila, tidak akan kau lihat kelewat. Saya ditempelin gitu sama orang gitu. Oh iya, saya paham. Saya lihat kau lewat. Seandainya Lantaran cintaku sama Laila. Maksudnya antara khusyuk sholat, Iya. sampai kau tidak bisa lihat siapa yang lewat di depanmu, gitu. Karena saya saja manusia yang saya cintai. Manusia yang saya cintai. Bisa itu apa kayak misalnya ada kisahnya itu. Suatu hari ada hajatan lah. Hajatan tak? Di rumahnya Laila. Pergi Majnun, pergi tahu atau pergi antri dulu makanan. Pas kita pas sendok makanan, itu Laila yang sendokan. Begitu tiba gilirannya Majnun, kesejak itu Laila ada banting piringnya Majnun. Oh, dia orang tahu apa duluan Laila, udah jatuh cinta sama Majnun. Majnun senyum dan bahagia. Ditanya, kenapa kau senyum-senyum? Nah baru-baru kau dikasih malu. Kapan saya dikasih malu? Kalau bahasa itu, kapan saya dikasih malu? Tadi dibanting piringmu. Dekat gini. Bukan begitu saudara. Itu Laila ada kasih picture piringku supaya saya ikut antri lagi dan saya bisa bertatapan lagi dengan dia. Seperti itu juga maksudnya kalau kita ada rasa cinta atas sama Allah atau kita dapat musibah bagaimanapun kita yakini bahwa ini Allah dah rindu sama kita, dah kasih kini musibah sampai kita kembali lagi dan kita bertatap muka lagi dengan dia. Bermunajat lagi dengan dia. Jadi saya tahu sakit-sakit maksudnya kalau kita mau mengenali Tuhan tuh kenali diri kita saat kita jatuh cinta sama lawan jenis kita. Maksudnya begitu. Sampai maksudnya begini, masalah cinta tadi yang dibahas. Kalau orang yang kita cintai, misalnya kayak perempuan, jam 2 malam antum tidur ini. Tidur ini, ngantung-ngantungnya antum jam 2 malam. Tiba-tiba ada telepon dari itu cewek yang antum cintai itu istilahnya. Itu mau bocor banku. Deram soalnya. Konawe, bayangan Pak, bocor banyak di Konawe. Dan antum udah telepon jam 2 malam. Di sini bukti cintanya antum sama dia. Gas. Tahu kan seperti itu? Gas, pokoknya bodo amat. Mau jam 2 malam kah? Harusnya begitu. Itu konsep cinta tau gitu, konsep cinta. Jadi apa yang dimulai Allah tau? Sebagaimana Ibrahim diperintahkan begini, sebagaimana Rasul diperintahkan begini. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh taruh aja di padang pasir yang tidak tahu tuh yang ada Nabi Ibrahim sendiri bingung. Apa sih tujuannya Allah tak taruh di sini tuh? Suruh tinggalkan istrinya. Kan kita boleh dari segi konsep logika saya kan kita tolak itu, tapi karena cintanya lebih besar sama Allah makanya dilakukan itu. Ya Nabi Ismail mau disembelih. Sembelih kita. Coba kita sekarang. Saya cinta. Tahu? Nah, saling ini Allah dah suruh kali digerek kok. Kadang-kadang Cuma sama sekali balik tadi mandi itu antara cinta, takut dan harap. Tahu itu 3 tahu cinta, takut dan harap. Kalau saya tahu saya pribadi, bahwasanya itu semua harus seimbang. Tidak boleh ada yang lebih besar dari yang lain toh. Meskipun kita tahu bahwasanya nikmat terbesar di surga itu bukan apa-apa yang tapi ketika kita melihat wajah Allah di situ itu nikmat terbesar toh. Mungkin dari situ juga konsep bahwasanya kecintaan memang harus lebih itu dari sama jika sahabat lantaran cintanya sama Rasulullah sampai mau dia relakan nyawanya toh. Cinta teh kasih masuk surga ki. Gitu. Cinta teh kasih masuk surga ki. Ada kisah Nuaiman itu sahabat, pernah dengar mungkin itu? Nuaiman itu sahabat Rasul yang jahil. Oh iya itu mah. Yang jahil. Dia pemabuk dia. Dia habis minum dicampur sama Rasul. Oh iya. Sampai sahabat dia bilang laknatullah ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat ini Nuaiman. Tapi karena ada permainkan Nabi, habis dicampur minum lagi. Tidak ada obat. Dia bilang Rasulullah, jangan kukatakan seperti itu karena Nuaiman mencintai Allah dan Allah mencintainya. Sampai dilewatkan dia itu masuk surga dengan sambil tertawa karena semua kasih tertawa Nabi. Jadi pernah itu udah bawakan Nabi madu, sudah minum ini apa sama teman-teman semua, sahabat semua. Begitu habis bawa orang ini, ya Rasulullah, ini penjualnya, bayar dulu tadi. Saya ingin sekali terakhir tapi nggak ada uangku. Serese itu dia.
tapi masuk surga. Insya Allah tuh. Saya cinta tapi jadi kalau Imam Al-Ghazali dia kan udah bagi. Ya, Udah bagi tuh. Yang paling bawah itu orang yang beribadah karena takut neraka. Ya. Di atasnya beribadah karena ingin masuk surga. Di atasnya lagi karena kecintaannya sama Allah. Kayaknya kita di level 3. Manusiawi itu kan. Manusiawi. Enggak, itu ya Allah kenapa dia ciptakan surga dan neraka supaya aku termotivasi untuk berbuat baik. Kalau kan manusia kan kodratnya diciptakan memang begitu tuh. Dimotivasi biasanya ini ada yang baik, ada yang buruk. Kalau aku udah dikasih berdatung, pusing mau beribadah bagaimana? Karena harapan tuh yang kasih hidup kita. Iya, harapan yang buat antum semangat. Ada surga yang kita harapkan ada. Di surga beras saja nggak ada nih. Yang kita makan jadi energi semua Pak. Intinya gini, surga itu membuat segala stres hidup di dunia ini toh menjadi bayaran yang apa istilahnya jadi istilahnya kita punya harapan usahanya ada apa bisa kecewa di sini, ada apa bisa menderita di sini toh yang penting ada harapan terbesar yang saya murahi toh kayak begitu. Jadi orang tidak pernah berputus asa dalam hidupnya gitu. Coba orang-orang yang tidak percaya akan hal itu bunuh diri. Ada juga itu orang sama istri yang kajian bilang itu Ustaz, istri yang soleha akan menjadi bidadari di surga nanti. Nah itu bapak-bapak diami lagi. Masa di dunia di surga itu terus dia